adik-adik, selamat berjumpa di Pustaka Guru. Dan kali ini kita akan belajar bersama untuk materi kelas 3, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga kali ini adik-adik. Gimana, sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar bareng. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Kira-kira apa ya ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temukan? Ciri-ciri makhluk hidup yang tampak pada gambar ini adalah yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kita lihat kegiatannya bahwa ibu menyiram tanaman. Kemudian yang kedua, ayam memerlukan makanan. Ayah dan Siti sedang memberi makanan. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah ayam berkembang biak. Buktinya ada gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam serta anaknya. Nah, yang keempat, manusia berkembang biak adik-adik. Ada keluarga Siti, ada ibu, ada ayah, dan ada Siti. Nah, yang kelima, ayam memerlukan minuman. Tuh, ada tempat minum di kandang. Nah, yang keenam, hewan bergerak adik-adik. Buktinya ayam nampak menuju makanan, bergerak ke sana kemari, mencari makanan yang ditebar oleh Siti. Nah, itu ya adik-adik ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar. Nah, sekarang adik-adik amati kedua gambar berikut ini. Kira-kira apa ya hubungannya antara gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 atau gambar yang pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk hidup lain. Contohnya itu ada daging ayam, ada telur ayam, ada sayur, dan ada nasi. Itu semua dari makhluk hidup lain. Nah, gambar yang kedua menunjukkan ada perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam kecil, kemudian selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa adik-adik. Dan nanti ayam dewasa yang betina akan bertelur kembali adik-adik. Seterusnya seperti itu adik-adik. Nah, apa sih hubungannya dari kedua gambar ini adik-adik? Kesimpulannya adalah bahwa semua makhluk hidup saling membutuhkan, saling ketergantungan. Kita sebagai manusia juga membutuhkan hewan, tumbuhan, terutama untuk kita makan adik-adik. Nah, yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Dan kali ini ada lagu anak ayam adik-adik. Kira-kira adik-adik sudah tahu atau sudah pernah menyanyikan lagunya? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek.
Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Nah, sekarang bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat adik-adik. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, itu adik-adik, kita harus bersyukur atas ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur per bulan. Peternakan B 1.500 butir telur per bulan. Peternakan C 3.500. Kemudian peternakan D 2.000 butir telur. Peternakan E 2.500. Nah, dari daftar ini kira-kira siapa ya yang paling banyak atau yang terbanyak yang menghasilkan butir telur per bulannya? Kira-kira peternakan apa ya? Iya, peternakan C, sejumlah 3.500 itu yang terbanyak. Kemudian peternakan apa yang paling sedikit? Iya, tentu peternakan B, karena hanya 1.500 per bulan. Jadi, adik-adik bisa membandingkan mana peternak yang paling banyak, kemudian mana peternak yang paling sedikit menghasilkan telur tiap bulan. Nah, kita lanjutkan. Dari tabel nilai tempat, ini 1.250 ditunjukkan seperti berikut adik-adik. Ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Nah, gambar ini menunjukkan nilai tempat ribuan, kemudian ratusan, dan yang ini adalah puluhan. Ada 5 puluhan, kemudian satuannya kosong karena 1.250. Nah, angka 1 berada pada tempat ribuan. Ini ya, angka 1 sebagai angka ribuan, nilai tempatnya ribuan sehingga bernilai 1.000. Kemudian angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada nilai tempat satuan sehingga nilainya 0. Nah, adik-adik, kalian sekarang sudah tahu dan paham tentang nilai tempat dan nilai angka. Tempatnya 1 sebagai ribuan, kemudian 2 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Nah, nilainya kalau 1 itu 1.000, kemudian 2 itu 200, yang kelima nilainya adalah 50, dan yang 0 ini nilainya 0. Jadi adik-adik sekarang sudah bisa mempelajari tentang nilai tempat dan nilai angka ya adik-adik. Gimana adik-adik pada pembelajaran kali ini? Kira-kira adik-adik sudah paham belum? Nah,
kalau sudah paham, yuk kita saksikan pembelajaran keempat besok ya. Siapkan adik-adik untuk belajar bersama. Terima kasih ya setelah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Salam sehat.